Video kali ini aku mau ajak kalian buat terbang ke negara Suriname, dimana kalau kalian tahu Suriname ini tuh punya sejarah erat dengan Indonesia, khususnya untuk etnis Jawa. Ya, dalam misi keliling dunia aku mau ceritain pengalaman aku buat terbang dari Trinidad menuju ke Paramaribo, Suriname. Bakal explore beberapa hari di Paramaribo, Suriname. Kalau gitu selamat menonton episode ini dan enjoy. Halo guys, selamat datang di vlog aku kali ini. Aku sudah ada di Bandara Trinidad lagi. Jadi nama airportnya Piarco International Airport. Dan hari ini aku bakal terbang menuju ke Paramaribo, Suriname. Jadi excited banget karena Suriname adalah negara ke-125 nanti. Jadi aku bakal terbang. Ini aku bakal terbangnya tuh transit dulu di Guyana, di Georgetown. Dan nanti langsung connect flight ke Paramaribo. Dan aku udah check-in online dan aku udah dapet ini boarding pass. Ya, jadi aku udah check-in online dan kalau misalnya ke Suriname itu free visa ya. Jadi kalau misalnya kalian check-in online nggak bisa, itu biasanya dia mesti cek dokumen. Tapi kalau Suriname kan bebas visa, jadi nggak perlu cek dokumen lagi. Dan ini airportnya Piarco. Situ kemarin arrival dan sini departure. Dan lumayan rame ternyata airportnya. Kayak nggak terlalu modern juga. Dan setauku ya yang paling modern di area-area sini tuh di Central itu kayak Bogota, terus kayak Panama itu bagus-bagus airportnya. Tapi sini ya oke aja. Oke, aku bakal tunjukin experience terbang aku naik Caribbean Airlines, pesawat ATR, pesawat baling-baling. Let's go, kita masuk dulu ya ke ruang tunggu. Masih 2 jam lagi sih, tapi nggak apa-apa, kita masuk dulu. Meskipun kayak agak kuno, tapi di sini kayak bagus ya. Di sini ada kayak karnival kemarin, baru aja minggu lalu dipajang semua itu karnival kostumnya. Dan ada KFC juga di belakang sana. Sebenarnya aku pengen banget kopi sih. Aku baru belanja di minimarket sana, beli susu Milo, terus beli roti-rotian, sama sikat gigiku ketinggalan. Jadi aku masih beli baru. Sampai tadi mau beli KFC duitnya, cuma kayak KFC antri lama banget. Aku tadi itu masih ada sisa sekitar 200 ribuan, jadi kayak beli snack-snack aja biar bisa makan di jalan. Kalau beli KFC ngantrinya lama banget. Kayak sebulan aku udah kurus deh. Kayak makanannya. Oke, jadi aku udah security check. Aku nggak tahu di sini tuh imigrasinya kayak nggak ada gitu. Jadi kayak tadi cuma cek boarding pass doang, security, dan nggak ada yang stamp-stamp gitu loh. Jadi aku bingung. Dan ini ruang tunggunya. Oke lah, terus ini nanti pesawat kita. Kita bakal naik ATR. Itu pesawatnya, dia bakal mampir di Georgetown, Guyana dulu, baru akhir ke Paramaribo gitu. Ya di sini ada yang jualan itu, kebanyakan tuh kayak souvenir oleh-oleh, parfum, sama di airport di Caribbean itu banyak banget yang jualan minuman alkohol. Jadi kayak ada banyak banget store-nya lah, kayak gitu. Oke, kita udah boarding ke pesawat, let's go menuju ke pesawat guys. Oke, udah masuk ke pesawat ATR 72600. Terus ada kayak majalah buat baca. Legroomnya lega banget dan seatnya ke depannya 44. 22 maksudnya. Nanti bakal transit di Guyana sekitar 45 menit aja. Nanti baru lanjut lagi ke Suriname.
the buckle at the front of the vest. Pull on the end of the tape to tighten around your waist. To inflate, pull sharply down on the red tabs. Udah kelar transitnya, jadi kita langsung terbang 50 menit menuju ke Paramaribo ya. There is a light that will illuminate on contact with water. Your life vest must not be inflated until you have cleared the exit. Jadi ada problem visa, dimana sebenarnya dia ada sistem baru kayak bayar visanya online, tapi webnya rusak. Jadi aku ditahan di sini kayak lama, udah 40 menitan guys. Guys, sebenarnya banyak problem tadi aku pengen ceritain, cuman aku udah keluar. Welcome to Suriname. Ya, jadi aku baru keluar banget. Aku mau ceritain banyak hal sih. Tapi tunggu keluar dulu ya, mau cari SIM card dan lain-lain. Oke guys, jadi kalau misalnya dari sini itu ke kota itu 1,5 jam, dan aku nyari sharing taksi karena mahal banget ya. Jadi kayak taksinya sekitar 50 USD seorang atau 800.000. Jadi itu mahal banget. Dan aku bakal sharing sama orang ini, ada bule tadi duduk di bawah lantai di belakang. Jadi kayak dia kayak bawa backpack gitu loh. Jadi kayak apa ya, aku nanya dia mau ke kota nggak. Ya udah, kalau gitu aku nebeng dong karena mahal banget buatku ke kota, 800.000 gitu. Jadi akhirnya ya dia mau kayak sharing gitu. Ya, selanjutnya aku bakal ceritain.
Guys, setelah kurang lebih sejam setengah dari airport, jauh banget ya, 40 kiloan. Dan aku udah sampai di Paramaribo, ibu kota dari negara Suriname. Ya, jadi aku mau ajak kalian buat lihat suasana kota sekitar. Tadi aku sebenarnya sharing taksi. Jadi kalau ke kota itu sekitar 50, itu ada orang dari Belanda, dia kayak internship lah di sini sekitar berapa ya? Sekitar 6 minggu gitu. Dan dia dapat harga 45 gitu, udah pre-book duluan. Dan kita sharing bagi dua. Jadi aku lumayan bayar $20 doang jadinya. Dan ya aku mau nunjukin suasana kota Paramaribo dikit. Sebelum nanti aku mau cerita tentang perjalanan aku tadi di airport. Lumayan hektik ya tadi di airport. Tapi nanti tunggu sampai hostel aku bakal cerita. Jadi aku kan tadi udah di jalan kan. Jadi kayak udah lihat suasana kotanya, dan satu kalimat yang menggambarkan Suriname adalah mirip banget sama Indonesia. Jujur aku nggak bohong, kayak di jalanan, hutan-hutannya semuanya mirip banget. Cuman di jalan aku kelihatan banyak kayak di sini pakai bahasa Belanda jalan-jalannya. Terus kayak banyak toko-toko Chinese juga gitu. Jawa itu banyak juga, tapi nanti ya, bukan kayaknya nggak terlalu banyak di kota. Nanti aku bakal ada trip khusus buat melihat suasana kampung-kampung Jawa begitu. Ya, ini aku mau cari makan dulu guys, lapar banget, aku belum makan siang. Nih, kayak gini nih. Quang Thai Supermarket. Gitu, aku mau coba cari Indomie deh, pengen banget. Nggak ada Indomie, terus dia juga nggak accept payment pakai kartu. Jadi tadi di bandaranya itu nggak ada SIM card, nggak ada tempat tarik duit, adanya bank lokal doang. Jadi sekarang aku cuma pegang USD, sama nggak ada internet sama sekali. Jadi berjalan dengan iman. Ya, rumah-rumahnya mirip kayak di Indo banget jadi. Nih, advokaten kantor. Bahasanya bahasa Belanda. Kali ini aku bakal nginep di hostel sekitar 5 hari 4 malam. Jadi lumayan lama lah di sini. Karena aku pengen explore lumayan banyak tempat selama di Suriname ini. Ya, motor-motornya mirip di Indo. Terus mobil-mobilnya juga kayak mobil-mobil Jepang sih kebanyakan. Dan tadi juga banyak kan lihat rumah-rumah kayu kayak gini. Guys, dari tadi aku nemuin tuh banyak sepeda ontel loh. Tuh, sepeda-sepeda ontel. Jarang banget kan? Karena di situ banyak pengaruh Belanda juga. Karena kan dijajah sama kayak Indonesia oleh Belanda, mostly. Dan ya sepeda ontel kan dari Belanda ya. Maksudnya kayak Belanda itu banyak banget yang pakai sepeda. Ya, di sini banyak yang pakai sepeda, guys. Unik sih. Jadi aku ketemu satu money exchange, tapi dia tuh kayak drive-thru, keren banget. Namanya Aurora Exchange, dan aku mau tuker duit dulu. Jadi aku tuker nggak terlalu banyak, aku tuker 60 USD aja dulu. Jadi kayak rate-nya 1 USD sama dengan 37 Suriname. Apa gitu, aku lupa mata uangnya, cuman dia SRD kodenya, nanti aku tunjukin ke kalian. Jadi kalau 1 Suriname itu sekitar 450 rupiah, berarti sekitar, biar gampang ngitungnya 500 rupiah lah, kayak gitu. Soalnya aku kalau mau beli makan, itu kan mesti pakai duit lokal. Tadi beberapa tempat yang aku datangin itu nggak bisa pakai kartu. Unik juga ya, ada drive-thru money changer gitu, kayak ini kayak rumah orang gitu.
Ini kayak pengumumannya pakai bahasa Belanda semua tuh. Guys, tebak aku baru tukar duit. Tukar duit lokal. Nih. Jadi tadi yang kursnya aku bilang satu ini tuh sekitar 450 lah. Gitu. Jadi satu lembar ini 250.000 gitu. Ya, kita cari makan dulu ya. Gak banyak turis di tempat ini, jadi kayak bener-bener banyak lokal dan bukan negara turis banget. Tapi kalau pengen lihat culture, pengen koleksi negara, ya kayaknya wajib kesini gitu. Hari ini nggak banyak kegiatan sih, paling jalan-jalan dekat hotel aja. Sebenarnya mau makan restoran, cuman kayak dia nggak ada di sini sih. Aku udah pin di sini, harusnya located di sini, cuman nggak ada. Oke lah, kita ke hostel dulu aja. Dapetin internet, baru cari tempat makan. Hostelku sebenarnya di sebelah sana, cuman sebelah sini ada nasi ayam gitu. Kita beli dulu deh nasi ayam. Ternyata setelah bayar, mereka nggak terima kartu Visa Inter gitu. Jadi mereka terima cash doang. Dia pesen nugget sama jagung, dia nggak ada nasi. Totalnya 185, sekitar 80.000. Lucu banget makan nugget pakai jagung. Bau nuggetnya kayak tanpa kulit, tau gak? Kalau pakai nasi enak sih. Gue sih gak ada McD, cuman Grand Mocha tuh ini namanya. Aku nggak habis, jadi aku bawa ke hotel, nanti makan di sini. Sekarang udah jam 6 sore, ntar lagi bakal sunset. Ini bangunannya gaya Belanda banget ya sih? Nah, ini hostel tempat aku nginep, namanya 24. Suasana belakangannya kayak ada palem-palem gitu. Wow, welcome. Ini hostel paling murah di sini. Hari pertama traveling di sini aku lumayan banyak ngalami kendala, kayak payment gitu, mesti Mastercard, terus kayak beberapa restoran dia nggak terima kartu internasional, jadi mesti kartu lokal. Lumayan susah, mesti tarik banyak cash. Dan aku baru tarik dikit sih tadi cashnya. Mungkin 2-3 hari ke depan tuh aku bakal ketemu sama content creator di Suriname. Dia kayak pernah buat konten tentang bahasa Jawa di sini. Dan banyak orang Indonesia komen, dan dia juga follow aku ternyata, dan kita janjian buat explore beberapa tempat di Suriname ini. Tapi kalau lihat daerahnya ya kayak apa ya? Kalau di Sumatera, di kampung-kampung di Jawa ya banyak kayak gini banget ya. Mirip banget. Yang aku berasa beda cuma bahasanya aja, karena orang sini nggak tahu ya, kayak kurang ramah menurutku.
menurutku kayak, tapi nggak tahu deh, kita lihat nanti beberapa hari ke depan. Karena dari di airport tadi pun kayak kurang dilayanin gitu loh, maksudnya kayak bener-bener servisnya kurang banget, sedangkan bule-bule itu didahuluin. Itu pendapatku, kayak kurang banget sih. Oke, kita check-in dulu ke kamar. Bakal tunjukin kamarnya. Dan aku udah bayar, aku nginep 4 malam sekitar 3.000, berarti 750.000. 3.000 tuh berapa ya? 3.000 kali 500. Ya segitu, 1,5 kayak. Oke, jadi baru kelar check-in, tapi nanti aku ke kamarnya. Sepi banget sih di sini, dan hari ini mau nyantai dulu. Oke, kita lanjut makan karena di kamar nggak boleh makan. Jadi tadi di airport tuh sebenarnya ada 2 isi, ada QR code sama 1 e-visa. Sebenarnya aku beruntung banget karena katanya e-visanya tuh mulai berlaku itu kayak 3 tahun lalu. Jadi aku belum ngisi sama sekali guys. Jadi aku baru bayar di airport, dan kendalanya tuh nggak ada internet, dan wifi bandara itu lemot banget. Jadi ujung-ujungnya aku dibantu sama 1 petugas buat kelarin e-visanya. Dan abis itu nunggu lama sih, sekitar 45 menit sampai 1 jam. Bayar sekitar 58 USD. Jadi tuh harga visanya. Dan awalnya sih aku bilang nggak bisa dari HP ku dan lain-lain, itu tetap dia nggak mau tahu kayak gitu loh. Dan akhirnya waktu aku jelasin, aku tunjukin langsung ini websitenya tuh error kayak gitu. Jadi dia baru dibantuin sama yang lain, orang IT-nya gitu. Ya begitulah, kayak di situ di bandaranya lumayan rame juga karena ada pesawat KLM dari Belanda baru landing gitu. Jadi kayak antrinya panjang banget. Dan di airport nggak ada eSIM, nggak ada tukar duit juga. Makanya tadi aku kayak cuma punya modal USD doang, tukar seadanya gitu. Dan tadi untungnya udah dicap. Dan sebenarnya aku cek Suriname tuh bebas visa, tapi ternyata enggak. Jadi info-infonya tuh salah. Jadi ini kamarku, hostel. Aku suka di atas dan di pojok, jadi pas banget sih kamarnya. Terus ini view-nya nggak ada apa-apa sih. Ini kamarnya ada beberapa orang lain juga. Udah, hari ini aku mau ngedit banyak, jadi nanti aku bakal di lobby kayaknya, dan bakal nyantai di sini aja sih. So aku bakal mulai explore besok di kotanya. Terima kasih ya udah menonton episode Paramaribo, melihat sekilas dulu. Besok aku bakal lebih banyak explore ke kota dan beberapa tempat yang wajib dikunjungi selama di Paramaribo. Kalau kalian suka petualangan selama keliling dunia, jangan lupa subscribe dan ditunggu episode selanjutnya. Bye-bye.